Amen. Berikan kemuliaan yang paling baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk, saudara. Alright. Saya baru kembali dari Malaysia beberapa hari yang lalu. Waktu itu berjalan sangat cepat sekali. Saya masih ingat persis minggu yang lalu kami tiba di Malaysia. Dan minggu berikutnya tiba-tiba sudah Sabtu lagi. Dan ada banyak hal yang terjadi, tapi ada banyak hal yang aneh dan lucu yang terjadi juga. Bahasa kita sedikit berbeda. Kalau kita di sini ya berkata, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, semua tepuk tangan. Di sana kalau ngomong, beri satu tepuk yang gemuruh. Hasto mulai bingung bagaimana satu tepuk bisa gemuruh. Plak. Saya berkata gampang. Masuk di gua yang bisa bergema suaranya. Gema, saya berkata. Lalu saya lihat di satu warta jemaat. Loh ini kok ada tulisan pambanci itu apa? Saya sungguh tidak mengerti, saudara. Ini bagian tugas ya. Kalau song leader saya ngerti, ya kan. Firman saya ngerti. Ada bagian pembanci. Siapa pembanci ini? Lama-lama saya nggak tahan, saudara. Ketemu dengan seorang tua-tuanya di sebelah saya tanya. Sorry ya, saya bilang. Apa itu pembanci? Anda tahu pembanci? Di kita ada ternyata. Pembanci itu orang yang kerjanya pakai counter, ngitungi jemaat yang datang berapa itu, saudara. Itu termasuk pembanci dalam bahasa mereka. Apakah ada yang bertugas sebagai pembanci sore tadi? Hah? Busum. Kita punya. Officially ditahbiskan oleh Pak Yos, pembanci. Well, banyak hal yang aneh-aneh. Tapi Tuhan tetap luar biasa. Amen. Nah, sore hari ini tidak akan saya bicara yang aneh-aneh. Saya mau bicara yang wajar-wajar, yang waras-waras saja. Dan saya ingin berdoa supaya Tuhan memberikan akan pengertian dalam kehidupan kita. Mari kita buka Yehezkiel pasal pertama. Saya akan baca cukup banyak ayat pada sore hari ini. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan retreat para gembala sidang, ada seorang teman hamba Tuhan yang sharing dari ayat ini. Dan sejak saat itu ini ayat berbicara banyak dalam kehidupan saya. Dan saya ingin membagikan buat saudara supaya kita punya understanding yang benar dalam hidup kekristenan kita. Karena saya perhatikan banyak orang mengalami frustrasi yang tidak perlu sebetulnya. Nah, dengan pengertian ini saya harap kita akan dibebaskan dari banyak hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Yehezkiel pasal yang pertama, yang sudah ketemu tolong angkat tangan kanan Anda, yang sudah ketemu saja. Oke, siapa yang tidak bawa Alkitab? Hafal mungkin? Sudah hafal di atas ada satu, tolong bawa Alkitab ya dek ya, minggu depan ke gereja. Kalau enggak ada, beli di toko buku Rema. Alright. Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dan dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka masing-masing menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan.
Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, perhatikan ayat ini. Muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah-tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menyambung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat sungguh di atas tanah itu di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke empat jurusan, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkaran, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang keempat itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka, dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka berangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk itu, hidup itu berada dalam roda-rodanya. Yang saya mau kita perhatikan ada pada ayat yang ke-10. Saya akan membaca lagi, tolong Anda perhatikan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Nah, ini makhluk yang aneh sekali, tapi saya mau Anda berpikir simpel saja, bahwa keempat wujud wajah ini adalah bentuk daripada wujud kekristenan yang sempurna sebenarnya. Dalam hidup orang percaya, ada 4 wajah ini yang sebetulnya kita miliki. Masing-masing orang biasanya kuat di satu daerah, satu bagian. Tapi sebenarnya, keempat ini merupakan bentuk keutuhan daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saya ingin mencoba memberikan penjelasan one by one, dan hari ini tidak bisa seluruhnya, jadi akan saya sambung dengan minggu depan. Tapi saya harap ini bisa memberikan pengertian kepada kita. Karena banyak orang Kristen yang hanya berpikir bahwa wujud kita ini cuma satu bagian. Tapi Yeskiel melihat ada makhluk yang punya 4 wajah yang berbeda. Wajah pertama manusia, belakangnya raja wali, kanannya singa, sebelah kirinya adalah lembu. Nah, ini merupakan wujud atau gambaran kesempurnaan kenyataan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang menarik, Alkitab mengatakan, yang disebut pertama adalah wajah manusia. Itu menggambarkan bahwa kita ini manusia. Siapa yang masih ingat bahwa kita ini manusia? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, Anda masih ingat bahwa kita manusia. Sebab Anda bisa tertawa, tapi saya berkata ada banyak orang Kristen yang lupa bahwa kita manusia. Saya beri contoh. Waktu Jakarta kebanjiran, ada perumahan yang sudah begitu rupa, saudara, banjirnya di luar sedada. Masuk rumah, orangnya sudah lari ke tingkat kedua. Lalu kemudian ditolong oleh beberapa orang, dia akhirnya ngungsi keluar dari perumahan itu. Saudara ngerti? Waktu orang Kristen lain dengar dia ngungsi, diberitahu begini, saya rasa kamu salah di hadapan Tuhan. Harusnya kamu bertahan di situ. Jangan keluar. Saya berkata, iki menungso atau bukan ngomong begitu. Kalau saya jadi kamu, saya berkata, gampang. Anda ikut saya yuk.
Sama-sama nongkrong di rumah saya kebanjiran bareng-bareng. Ayo kuat-kuatan. Ngerti? Banyak orang menganggap orang Kristen itu harusnya adalah manusia super. Kenapa? Jujurnya begini. Kalau Anda dengar banyak firman diberitakan, banyak hamba Tuhan termasuk saya menceritakan pengalaman-pengalaman yang supranatural yang kami alami. Ya kan? Saudara lebih banyak mendengar akan berbagai pengalaman yang adikodrati, yang supranatural. Sebetulnya itu benar juga, tapi itu sisi raja wali dari hidup seseorang. Kalau tidak terjadi apapun, kita ini tetap manusia loh saudara. Saya harap sekali lagi kita ingat bahwa kita ini manusia. Nah, kata manusia di sini dari kata Ibrani Adam. Dan kata Adam itu artinya manusia yang kondisinya lemah, sakit-sakitan, dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi ini wajah manusia di dalam kelemahannya. Weak, sickly, and sinful. Nah, itu yang saya harap kita ini sadar. Karena begini, ini kenyataan di antara orang-orang karismatik yang mengaku percaya Roh Kudus, mendengar Tuhan berkata, itu banyak yang kelakuannya aneh-aneh. Sungguh-sungguh seperti bukan manusia, tapi nasi liwet masih suka. Cara berpikirnya itu sama sekali bukan manusia. Nah, saya berkata, bahkan mereka berkata, kalau berpikirnya seperti manusia, itu dosa besar. Saya ingin meluruskan kepada saudara begini. Ini keempat wajah ini semuanya harus ada. Dan seandainya tidak terjadi apa-apa, maka sebetulnya wujud manusia kita ini senyatanya memang kita manusia. Baru ketika roh Tuhan kerja, nanti akan muncul wujud lain. Seperti singa, raja wali, dan bahkan lembu. Tapi harus diingat, kita ini manusia. Ada banyak orang yang berbuat yang nekat-nekat. Bukan karena Roh Kudus, tapi berpikir bahwa dia manusia super. Nah, akibat dari apa yang dia buat, sebetulnya dia menimbulkan kekacauan bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi saudara harus mengerti karena begini ya, di kalangan kita ini banyak orang Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Ya, itunya betul. Kalau memang betul Tuhan berkata, bagus. Kalau tidak, ini yang menimbulkan kekacauan. Lalu ada begitu banyak tindakan, cara berpikir yang aneh yang kita lakukan dengan berkata, inilah cara yang benar. Jadi saya harap Anda mengerti. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita lihat akan kenyataan siapa kita yang sebenarnya. 2 Korintus pasal 4. Perhatikan ayat yang ke-7. Saya mau ajak kita membaca bersama akan ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Silahkan dicari di Alkitabmu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita punya sama-sama. 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus berkata, aku ini sebetulnya bejana tanah liat, earthen vessel. Dalam bahasa aslinya, kata bejana tanah liat artinya bejana yang kecil, gampang pecah, dan murahan. Siapa itu? Manusia kita, Adam. Badan ini saudara ya, kalau di drill terus kerja, meriang. Gitu. Disuruh kerja terus, nggak tahan. Pak Pendeta Lukas itu teman kita di Jakarta, 3 hari tidak tidur. Mau rekaman Pak Gelaran, terus utak-atik sound systemnya. 3 hari nggak tidur. Hari keempat, doa puasa. Besoknya putus sarafnya, mati. Untung bangun lagi. Nggak tahan. Kita ini manusia, earthen vessel. Gampang pecah. Kena problem sedikit aja. Langsung rontok rambutnya. Stres. Cekot-cekot kepalanya. Nggak tahan.
Yang tidak tahan masuk rumah sakit jiwa. Koncone kaya ngono tambah ora karuan. Coba bayangin, manusia itu gitu. Anda harus ngerti ini earthen vessel. Kita ini barang yang ringkih kata orang Jawa. Gampang hancur, gampang pecah. Gak ada yang hebat. Nanti kalau roh Allah kerja baru berbeda. Nah ini kita harus mengerti. Kita ini adalah manusia biasa. Ya, nanti kita akan, saudara harus ikut sampai terakhir supaya tidak berkata, kalau gitu berdosa nggak apa-apa, toh manusia biasa. Itu malah salah juga. Tapi saya ingin meluruskan dulu nih berbagai pandangan yang mengatakan kita ini Superman, atau kalau diterjemahkan bahasa kita Gatot Kaca, ya toh, balung besi, otot kawat balung besi. Apalagi dagingnya cor-coran, beton, apapun, kita ini manusia kok. Manusia. Amen. Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Jadi kita ini manusia biasa. Biasa. Gak ada yang spesial. Lihat Mazmur 103. Mazmur 103. Mazmur 103. Lihat mulai ayat yang ke-7. Sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti perhatikan 14, tapi mulai ayat 7 kita baca. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Puji Tuhan. Tuhan kok ingat ya saudara ya. Dia tidak berkata, kamu kayak malaikat. Tidak. Dia ingat. Kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Alkitab berkata, Tuhan itu ingat bahwa kita ini debu. Bahasa Inggrisnya debu itu juga rubbish. Apa itu? Sampah. Dia ingat. Kita ini earthen vessel. Yang ringkeh. Yang lemah, yang gampang hancur. Kecil dan murahan sebetulnya. Makanya kebanggaan atas diri kita sebagai manusia tidak ada dasarnya sama sekali. Karena kita ini totally earthen vessel. Betul-betul gampang remuk, saudara. Lagi ya, Yesus pun adalah manusia biasa. Waktu di dunia. Markus 14. Saya tunjukkan satu ayat buat saudara. Markus 14. Markus 14, lihat pada ayat yang ke-32 sampai 34. Markus 14, 32, 33, dan 34. Markus 14, 32, 33, 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia, perhatikan, sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus sendiri, Alkitab berkata, sangat takut, gentar, sedih, mau mati. Loh Pak, katanya mati itu senang, pulang ke rumah Bapa. Kalau roh Tuhan berkuasa atasmu, engkau bisa ngomong begitu. Kalau manusiamu yang tampil, tidak bisa. Ketakutan, gentar, itu biasa. Karena engkau
manusia. Ngerti saudara? Waktu Jakarta kebanjiran, Semarang kebanjir juga, kan kelihatan. Tokoh-tokoh iman kita, Petrus Hasto, Pak Benyamin, pindah mereka. Kok tidak langsung dalam nama Yesus dibelah terus sungainya? Tidak tuh, pindah loh. Nah kalau bapak, Pak, saya, yo pindah saya. Masa tak tunggoni banjir kayak begitu? Padahal ini kan tokoh-tokoh iman. Petrus Hasto segala itu. Ya toh? MK aja dia sudah peka dulu. MK celana pendek. Itu kan cah cilik tenan. Tapi orang mungkin sudah peka, dia ngerti. Banjir akan datang. Tetap itu. Dan lumpurnya, tidak didatangkannya angin barat dan ditiupnya lumpur pergi. Enggak itu. Tetap nyari nyedot WC itu saudara. Minta tolong RT-nya buka ini portalnya. Lihat lumpur ya bingung itu. Saya mulai dari mana membersihkannya? Loh. Manusia tuh, manusia. Enggak ada itu orang super tuh. Wah semua beres. Ada peluru datang menyambar. Mari. Indo. Wah gano. Kena ya dor mati saudara. Manusia. Nanti beda. Kalau roh Tuhan berkuasa. Sisi singanya, raja walinya, lembunya keluar. Nanti lain. Tapi kalau tidak ya kita ini manusia. Makanya ketergantungan kepada Tuhan itu besar sebetulnya. Jangan dipikir kita ini seperti singa lapar yang jalan terus. Ngadepin apapun tenang. Tidak ada apa-apa. Siapa bilang? Yesus pun ketika dalam kemanusiaannya. Gentar dan takut. Anda pernah dengar Yesus tidur ketika perahunya hampir tenggelam? Pernah dengar itu ya? Dia tertidur itu di buritan. Banyak orang berkata, Yesus pura-pura. Tidur sambil ngintip. Wedi-wedi turu meneh reko-reko. Mana ada? Itu kesel tenang. Ketiduran saudara. Saya capek aja tidur betul itu. Akhirnya dia berkata, maka Yesus mengintip. Dia ketika dilihat yang berkata takut, dia guyu nyengir. Ngono tak wedi turu meneh Mana ada itu? Nyatanya memang tidur. Karena lelah sebetulnya. Jadi wajar. Jadi kalau Anda ngerti bahwa kita ini manusia, Anda lihat orang dalam segala polanya gitu, ya wajar wong menungso. Nah, manusia itu aneh-aneh gitu. Kan unik-unik tuh. Ada yang genah, ada yang rodok, ada yang gitu ya. Dalam keanehannya. Jadi Anda harus mengerti kita ini manusia. Coba ngomong pada sebelahmu, perkenalkan aku manusia. Supaya ingat. Terima kasih. Lihat 2 Korintus sekarang. Apa yang Paulus katakan? 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Lihat ini omongannya rasul besar loh saudara. Omongannya rasul besar. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi sebetulnya kalau memang kita sesuai dalam kemanusiaan kita, nggak bisa diharapkan memang. Dan seringkali Tuhan izinkan muncul kemanusiaan kita. Dan itu berat. Iya, memang berat. Jangan Anda pikir ya misalnya, saya ini pelayanan. Wah, setiap kali mau khotbah kayak pendekar gagah perkasa. Ayo suruh khotbah di mana? Tak lakoni. Enggak juga, saudara. Saya baru ngalami di Malaysia. Saya belajar lagi dari Tuhan. Saya kan diminta untuk ngisi retreat. Ditelepon dari sana, Pak, yang datang 500 orang yang daftar retreat. Saya pikir oke, itu angka yang baik. Saya berdoa sejahtera, Tuhan suruh berangkat.
Jadi saya berangkat, dan saya ngerti cara mereka pujian penyembahan. Jadi saya minta Pak Lukas ikut saya, lalu Pak Hasto ikut saya. Saya berkata kita bisa handle atmosfernya, nolong karena secara fisik saya lagi kecapean sebetulnya karena banyak pelayanan. Loh kok kesel Pak? Ya menungso, maklum. Biasa itu. Nah, Yesus pun tidur, ya, bukan pura-pura tidur tuh. Nah, ketika itu sampai di sana ternyata yang daftar, yang ikut berapa tahu? Luar biasa. Dari 500 yang diharapkan, yang muncul adalah 70 orang. Bayangin saudara. Aduh, tak parani 70 orang. Tapi saya sadar begini nih, karena saya kenal Tuhan ya. Saya berkata, wah ini bahaya ini. Kalau hati saya terus jadi negatif, ya lah, saya jadi kecewa, jadi marah, jadi jengkel, atau merasa ditipu, saya salah dengan Tuhan. Terus saya berkata, Tuhan, pokoknya aku akan selesaikan tugasku. Tetapi saudara, pada waktu itu karena fisik ya, dan lelah sekali. Tiba-tiba tidak merasakan apa-apa. Saudara puji-pujian, saya cuma diam, saya bilang Tuhan aku ini gak dapat firman, gak ngerti mesti apa. Akhirnya khotbah, udah khotbah. Session pertama saya bicara, habis khotbah gak ngerasain apa-apa. Kayak manusia biasa. Tutup dalam doa, duduk saya saudara. Bagian ketua majelisnya malah maju. Mereka belum punya pendeta, yang ada ketua majelis. Maju ke depan, dia berkata gini, mari kita responi firman Tuhan, supaya jangan hanya ceramah. Yang ingin didoakan karena merasa ini firman buat saudara, maju ke depan. Ada kira-kira 6 orang maju ke depan. Lalu kemudian dia minta saya untuk mendoakan. Saya pikir oke, saya doakan. Saya tumbangin tangan, beberapa orang di jamaah Tuhan, mereka mulai tumbang. Lalu Roh Kudus berkata begini, kamu dengerin apa yang dia katakan. Nah selesai, dia ngomong ke saya begini, Pak, saya minta begini aja paling baik. Setiap firman sampaikan selesai, langsung berikan kesempatan kami meresponi firman. Roh Tuhan berkata, ikuti yang dia mau. Ternyata itu dari Tuhan, saudara. Jadi kalau kita tidak rendah hati, Anda datang berkata, aku ngerti segala-galanya. Karena aku hamba Tuhan yang diundang. Kamu kan ngundang saya. Kamu juga bukan pendeta. Saya malah tidak bisa bergerak seperti yang Tuhan mau. Dalam kemanusiaan kita butuh make sense, akal sehat, ngerti? Dalam kemanusiaan kita butuh nasihat orang lain. Dalam kemanusiaan kita butuh hamba Tuhan lain. Nah, banyak orang memposisikan diri seperti raja wali. Itu memang sisi ilahi dari orang percaya. Nah, kalau kita berpikir, aku ini mesti ilahi terus. Jalan pun ngambang. Teleser. Tidak nginjak bumi. Banjir pun tinggal dibelah. Nggak bisa. Saudara akan kecewa dengan dirimu sendiri. Dan sebagian orang kecewa akhirnya dengan Tuhan. Ingat, kita ini manusia biasa. Dan itu yang membuat saya kadang-kadang lega loh saudara. Bahwa kita ini manusia biasa. Kalau lagi kesel, saya bilang, terima kasih Tuhan, aku ini manusia biasa. Aku rasa aku butuh tidur sekarang. Ya tidur, saudara. Amen. Saya harap Anda mengerti dan sadar. Dan ingat lagi bahwa kita ini manusia. Kita kan sudah ditebus oleh Yesus, Pak. Hujan badai tidak perlu payung. Saya jaminlah. Dekolgen Anda perlu itu setelah itu. Ada orang bilang, saya tidak perlu obat. Loh, itu kalau imanmu sampai di situ, fine. Kalau tidak, Anda menyengsarakan dirimu sendiri. Ngerti saudara? Kita ini manusia, wajar-wajar sajalah. Normal. Tidak mengurangi kerohanian saudara. Tidak. Karena kita manusia. Cobaan, ulangan. Tidak usah belajar. Ya nul. Roh Kudus bicara. Dia berkata, enak-enakan. Aku orang ngajari wong keset. Jawablah Tuhan. Orang bakal. Nul akhirnya. Gak bakal dong. Ini sisi manusia. Yang orang karismatik kadang-kadang merasa tidak punya lagi. Saya berkata,
Jangan menipu diri sendiri. Kita tetap manusia. Nah, sisi lain dari kita adalah di belakang. Kalau kanannya itu nanti singa, kirinya lembu, belakangnya Raja Wali. Nah, ini yang seringkali bertolak belakang dengan kita. Sisi human manusia, belakangnya menghadap ke sana sisi ilahinya. Raja Wali itu, coba lihat Amsal 30. Amsal 30. Amsal pasal 30. Lihat ayat yang ke-18 dan 19. Amsal 30, 18, 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, Alkitab berkata ada hal yang mengherankan. Terjemahan aslinya artinya a mode of action. Bentuk action, tindakan Raja Wali ketika di udara. Nah, Raja Wali ini burung yang paling aneh sebetulnya. Kenapa digambarkan sebagai burung yang ilahi? Karena ini burung ya, kalau terbang, kalau Anda lihat burung biasa, itu kalau terbang dia mesti gerakkan kedua sayapnya. Ini burung bisa merentangkan sayapnya dalam jangka yang cukup panjang tanpa menggerakkan akan sayapnya. Dia adalah burung yang mampu naik di atas angin dan badai. Nah, ini sisi keilahian manusia roh kita. Nah, ini kalau muncul, Anda akan seperti orang yang ilahi. Betul-betul hebat itu. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi, urapan Allah dahsyat sekali. Betul terjadi, iya. Tapi kalau tidak muncul, ya manusia biasa. Nah, apakah kita 24 jam Raja Wali? Ternyata tidak. Makanya ketika roh Tuhan tidak berkuasa, kita manusia biasa. Makanya kita perlu tergantung kepada Tuhan sepenuhnya 24 jam setiap hari. Karena tetap kita ini sisi pertamanya adalah manusia. Nah, seperti apa kalau roh Allah kerja? Lihat kembali ke Yehezkiel pasal yang kedua. Balik ke Yehezkiel pasal yang kedua. Yehezkiel 2 ayat yang pertama dan kedua. Ini hebat sekali. Yehezkiel 2 ayat pertama dan ayat yang kedua. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Perhatikan ya, dia berkata, bangun, berdiri, aku hendak bicara dengan engkau. Tapi yang membuat mereka bisa berdiri siapa? Ayat yang berikutnya. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku. Bahasa Inggrisnya, datanglah roh kudus ke dalam aku. Rohnya huruf besar. Dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Jadi Tuhan berkata gini, ayo berdiri. Ketika dia baru berkata ayo berdiri, rohnya itu masuk membuat Yehezkiel berdiri. Nah, itu Raja Wali. Kalau Allah memerintahkan, rohnya yang tanggung jawab membuat kita mampu melakukan yang dia perintahkan. Itu sisi keilahian. Ngerti ya saudara? Jadi kalau itunya muncul, hebat. Ntar di buku kedua, ketiganya Pak Yusak ada cerita menarik. 2 kali, atau mungkin paling tidak 2 kali, dia pernah didatangin orang. Yang pertama didatangi rame-rame. Mau mati cara apa? Roh Kudus berkata, caranya gini-gini, dikuasai roh Tuhan, dia berani. Ajak ngomong, bubar semua. Pernah mau dirampok orang, dia petak dalam nama Yesus, semua kaku. Satu hari, istrinya suka nonton TV. Diingetin, kamu kok nonton sinetron terus nanti gebuk Tuhan baru enak. Rupanya tetap nonton Maria Mercedes. Zaman itu rupanya gitu. Satu malam didatangi perampok. Sisi manusia muncul, dia buka pintu, kalah nama Yesus, malamnya dibacok, tutup pintunya, gembor-gembor, tolong. Bayangin saudara. Raja Wali kok tolong. Ya karena manusia.
Jadi kalau roh Tuhannya tidak berkuasa, total itu human. Makanya Anda mesti tergantung pada Roh Kudus. Banyak orang jatuh di sini, saudara. Karena tidak sadar kita ini manusia. Ngerti ya? Nah, nanti kita minggu depan belajar sisi singa dan juga lembu. Yang hebat itu lembu. Tapi saya berkata ini bagian kenyataan. Tuhan berkata, berdiri. Untuk bisa berdiri saja. Roh Kudus turun dulu, lalu membuat dia berdiri. Baru dia bisa mendengarkan Tuhan bicara apa. Itu divine sekali. Jadi kalau tidak ada intervensi Roh Kudus, kita nggak jadi Raja Wali, biasa. Tapi kalau Roh Tuhan berkuasa, waduh, itu yang hebat, saudara. Anda digoncang seperti apapun, Anda ngerti. Makanya Paulus akhirnya berkata, kesanggupan kami itu adalah pekerjaan Allah. Sadar soalnya. Nah ini bagian yang saya harap kita ini menyadari, saudara. Kalau tidak, aduh, gawat ini. Ya, saudara, dengan berani ini, berani itu, tidak perhitungan. Makanya kalau bukan, makanya Anda harus kenal betul Tuhan. Kalau tidak, ini sisi humanmu kuat sebetulnya. Tapi kita ini punya imajinasi, aku ini Raja Wali, atau aku ini singa. Anda mau garang seperti apa, tapi itu kita manusia. Kalau bukan Roh Tuhan yang berkuasa. Jadi sisi manusia kita itu ada. Dan kita hidup dalam hukum natural itu iya. Kalau Roh Allah menguasai kita, kita hidup sebagai manusia yang supranatural dalam kehidupan kita. Nah, tetapi sekalipun kita ini manusia, kalau Anda baca kakinya adalah kaki lembu. Bukan kaki manusia. Apa itu artinya? Apa yang hebat dari lembu? Coba lihat dalam Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat 28 dan 29. Matius 11 ayat 28 dan 29. Saya pernah berkata dulu ya, bertahun-tahun saya susah mengerti ayat ini. Sampai Roh Kudus sendiri menjelaskan kepada saya. Matius 11, 28, 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Bahasa Inggrisnya, take my yoke, pikulah kukku. Dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saya berkali-kali bingung, saya bertahun-tahun bingung. Ini kuknya Yesus itu apa sebetulnya? Dia berkata, take my yoke, kukmu itu apa Tuhan? Satu hari, ini saya tidak tambah-tambahin. Saya di kamar di rumah lama ini. Saya lagi doa, dan tiba-tiba itu seperti ada orang di depan saya, persis depan saya, duduk. Saya itu seringkali ngalami ya, kalau Tuhan ngajari saya, hal-hal tertentu gitu ya. Seperti ada orang di depan saya ngomong langsung. Dan terakhir ini sering ketika saya buat bukunya Pak Yusak, itu duduk di depan saya, padahal depan saya ini tembok. Jadi nggak mungkin orang duduk. Saya akan ngetik begini, ini tembok sebetulnya. Seperti orang di depan saya, duduk di situ sepertinya, lalu ngomong, saudara. Nah, waktu saya ngerti pengertian ini, bukan dari buku lain saya baca. Roh Kudus yang ngomong langsung ke saya. Seperti orang di depan saya duduk, saya lagi bersilah, doa, dia bersilah persis duduk depan saya, dia mulai ngomong, dia berkata gini. Hambaku, dia berkata, kuk itu memang simbol beban. Tapi kuk juga simbol pasangan. Saya kaget. Dan itu keluar ayat-ayatnya dalam bahasa Inggris, saudara. Luar biasa. Dia berkata gini. Lihat ya, ketika Elisa dikatakan punya 12 pasang lembu. Alkitab berkata apa? Saya cari di Alkitab. Istilahnya 12 yoke of oxen. 12 kuk lembu. Bukan 12 pasang, tapi atau couple kalau manusia, tapi yoke of oxen. 12 kuk lembu. Paulus berkata, jangan jadi dengan pasangan yang tidak seimbang. Unequally yoke. Ngerti? Kuk yang tidak seimbang. Kuk itu simbol pasangan. Jadi setiap kuk itu, untuk baca gitu ya, lembu yang satu namanya Yesus,
Lembu yang kedua adalah kamu, dia berkata. Kalau kamu memikul kuknya Yesus, artinya kamu ini ikut dalam kuk yang juga dikenakan pada Yesus. Tidak heran itu enak dan ringan. Tidak berat, sebab apa? Dia maha kuasa, dia pencipta. Lalu bagian kita apa? Tinggal ikut kemanapun dia pergi. Nah, lembu itu adalah kaki kita, adalah kaki lembu. Sekalipun wujud kita ini bentuknya kemanusiaan kita ada, tapi kaki kita, langkah kita bukan seperti manusia duniawi. Langkah kita seperti lembu yang memikul kuknya Yesus. Kemanusiaan berkata tidak, tapi kaki berjalan di dalam jalan ketaatan oleh karena dia. Saya beri contoh. Waktu kami pergi ke Malaysia minggu lalu, kalau Anda tanya, saya terus terang membayangkan begini. Kalau boleh milih Tuhan, batal no. Banjir Semarang, airpote apa, sana banjir apa, Raksido apa, megah pergi soalnya. Pak Lukas ikut dengan saya, pagi-pagi telepon. Rumahnya mulai kebanjiran lagi Kelapa Gading. Dia berangkat tinggalkan istri sama anak hanya berdua. Di rumah yang mulai digenangi air lagi. Dia akhirnya terpaksa nekat pergi, pakai sendal jepit dan celana pendek ke airport. Naik taksi, untung ada yang mau, taksinya nekat betul. Sampai langsung masuk kamar mandi ganti pakaian. Karena orangnya rapi sekali. Pak Lukas itu kalau mau keluar pelanan, dia setrika dulu pakaian, bajunya. Saya asal tangguh, pokoknya. Dia nggak rapi. Itu harus, Anda tahu tuh dia pergi sambil nangis sambil ngangkat koper gini. Sendal jepit, celana pendek, ngangkat koper. Mau kemana Pak? Malaysia nih. Bayangin, keren kan? Luar negeri Pak. Iya, pengungsi keren. Mengungsinya jauh ke Malaysia. Saya pikir saya dengan senang hati itu pergi. Wah, lihat cuaca gitu. Ini sih gak pengen terbang nih, lihat mendung gelap, hitam tuh gak pengen terbang tuh. Karena kalau naik sepeda motor, kalau ada jegelonan jeleng, Anda bisa jagan. Di pesawat terbang, mau jagan apa? Sekali bus ya, bablas saudara. Enggak, sama sekali enggak suka tuh. Hari ini saya ditelepon pagi-pagi sama teman di Australia. Dia bilang, Pak, ini ada gereja bule besar Pak, ingin Bapak khotbah hari Minggu di gereja dia. Dia tahu saya akan ke Sydney, bisa Bapak mampir khotbah di tempat ini. Tadi sore diberitahu dapat email dari Melbourne. Saya bilang, aku lega. Saya ini orang rumahan kok saudara. Saya bukan tipe orang keluyuran. Saya nggak happy itu pergi-pergi itu. Ada banyak orang kepingin keluar negeri. Saya beritahu ya saudara. Kalau sudah level tertentu Anda sudah bosen tuh podo mbek lunga Johor, podo mbek lunga Jawa Mall tuh podo rasanya. Nggak ada yang spesial. Percayalah. Sisi kenikmatannya sudah hilang. Anda tahu yang saya ingin? Di rumahku ingin tetap di sini. Itu yang saya ingin. Serius, saya kalau ditanya bagi saya nggak pengen kalau tempat lain tuh. Saya nungguin Anda seneng aja kok. Bahagia saya di sini kok. Jadi saya tempatnya jarak kosos, dia ngomongin mengkedip-kedip, nggak ngerti apa berat. Pulang aja. Tapi itu kan sisi manusia. Kakinya mesti kaki lembu, makanya nggak bisa rasa buang, nggak bisa. Ya mau nggak mau, ini Yesus suruh kemana ya jalan kakinya. Sekalipun kita berkata, ngerti saudara? Hidupmu sama. Memang kita ini manusia, dan kita punya banyak pilihan. Tapi biar kaki kita tetap kaki lembu, jalan dalam jalan ketaatan dengan Tuhan. Amen. Saya lihat Hasto tuh ya, apalagi Hasto. Waduh, dia mungkin terbayang anaknya ininya. Anaknya sih belum terbayang dia. Karena masih kecil ya. Dia terbayang anaknya saya yakin.
Dia sibuk coba cari telepon. I don't know. Sampai terakhir sudah nggak doyan makan. Di pesawat terbang mak begini. Has, makan has. Waduh enggak. Juru tekan Amerika loh. Iya. Sambal pete. Lu sambal pete. Kira kan sambal pete. Siapa yang main pujian besok ya? Hah? Hasto besok? Oh sorry, ini sambal pete lah dia. Itu ada hal yang nggak pengen. Saya pikir enak ya Pak ya. Keluar negeri jalan-jalan. Kalau sekali pertama, 2 kali, sesekali itu enak. Emang enak tenar saudara. Sesekali. Tapi kalau sudah begini, ada sama sekali tidak ada nikmatnya kok. Mau podo wae itu rasanya. Serius. Wah, kalau wes aku sing pergi Pak, lu ngono. Tidak keberatan kok saya. Tapi saya berkata pada Anda, kalau Anda pengen malah tidak santekan. Saya wegah-wegah gitu, kok terus malah. Tapi itu manusia kita kan. Kita kan sudah Anda pikir khotbah itu fun, betul. Tapi ada titik di mana Anda berkata, aku pengen diem. Seminggu 23 kali khotbah. Saya ngomong dengan Tuhan, izinkan aku diam. Nggak bisa diam. Harus ngomong, saudara, bayangin. Ada titik di mana Anda sudah, aduh, nggak bisa lagi lah. Ngerti ya? Manusia itulah manusia. Kita ini memang manusia serba repot, saudara. Ya, Pak Timotius ngomong gini katanya. Dulu waktu muda, kita boleh makan apa saja. Tapi tidak bisa. Karena apa? Tidak punya uang. Sekarang kita bisa makan apa saja. Tapi tidak bisa. Demi kesehatan. Nah, repot toh? Ya bener, tak pikir bener. Dulu kepingin makan ini, kepingin. Dan boleh. Seusia Anda dulu. Ya toh? Kalau boleh kan, pagi yamcha, dimsum. Ya, siang makan di Seoul Palace, malam ke Grand Candi, yang masuk ke restoran Cina tuh, yang kira-kira sak meja nek orang 3 bisa 1 juta itu, saudara. Itu enak betul, ada sup bibir ikan. Enak tuh. Tak cerita yang larang-larang, saudara. Anda pengen makan itu, kalau perlu nanti hari berikutnya ganti. Pagi tetap dimsum, biar larang, rapopo, holiday. Siang sate kambing, 30 tusuk. Malam makan barbeque di Simpang 5, sawarki. Pulang, enak-enak karuan. Anda kan pengen makan semua dan boleh, tapi tidak bisa. Kenapa? Panitik. Setelah kelak Anda kerja, punya uang, Anda bisa makan apapun yang engkau mau. Tidak bisa. Kolesterol tinggi. Nah, manusia. Repot toh. Kita ini konfliknya banyak nih manusia kita ini, saudara. Betul. Makanya kalau bukan karena roh Allah, repot kita. Nah, sekalipun demikian, kakimu harus tetap kaki lembu. Apa yang engkau tidak mau, kalau dia berkata ke sana ya sudah, berangkat. Tidak usah ngomel. Tanggung, mikul salib, penderitaan. Nah, oke. Walaupun tidak menikmati apa-apa. Nggak nikmati. Dan kalau saudara, saya beritahu, ada banyak hal lah. Apalagi gini, saya ngomong terus terang. Hidup saya ini, yang saya terima secara keuangan, sebagian besar, bukan karena saya khotbah. Dikirimi orang-orang yang tidak saya kenal. Jadi kasarnya nganggur aja, saya ini urip. Secara manusia, untuk apa aku susah payah? Saya kalau seminar ya, Jakarta, saya tidak pernah ambil 1 rupiah pun.
Enggak. Jadi saya bilang, secara manusia untuk apa susah payah? Nggak perlu. Jadi lebih baik apa? Relax, ya. Tapi tidak bisa. Kalau kaki-kaki manusia bisa. Gia-gia, jalan-jalan kemanapun saya suka. Nggak bisa. Tapi ini kakinya lembu. Mikrokoknya Yesus. Nah itu yang tidak bisa ditawar lagi. Tapi itulah hidup orang percaya. Kalau kita ingin menyenangkan hatinya. Tapi ingat, tetap kita ini manusia biasa. Saudara perlu belajar. Anda perlu nasihat orang lain. Saudara perlu masukan dari orang lain. Anda perlu dibuka wawasan lebih luas lagi. Anda perlu terima input dari luar. Anda perlu bimbingan orang lain. Saudara bahkan perlu masukan dari berbagai teman yang lain. Ya, karena kita manusia. Saudara jaga dirimu, jaga semua. Ya, karena kita manusia. Tahun ini saya hampir 40, saudara. No, akan 40 tahun ini. Saya coba rem. Please, jangan. Tidak bisa. Pak Yos masih beberapa tahun lagi. Saya coba hentikan, saya rem. Tidak bisa. Melaju terus menuju 40. Katanya 40 itu peaknya. Setelah lewat sehari itu saya mulai going down. Katanya kalau turun cepat sekali. Saya nggak tahu Pak Timotius sudah lewati itu. Saya dengar sekarang dia sudah mulai memikirkan akan hal-hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Which is good. Nah, saya akan ikuti nanti jejaknya. Saya mau minta resep-resepnya dari beliau. Tapi saya berkata itu manusia. Anda juga sekian tahun lagi akan 4. Anda kan tidak akan jak. Saya masih ingat saya itu merasa 17 dulu. Kayak saya baru bertobat. Baru. Serius. Tiba-tiba saya sadar, loh kok sudah hampir 40. Nah ini manusia itu begitu ya. Direm ya nggak bisa. Jalan terus saudara. Tapi ingat, sekalipun kita manusia, kaki kita adalah kaki lembu. Anda perlu dalam kelemahan, Anda punya selera, punya keinginan, apapun kau bisa, aku nggak mau Tuhan. Tapi kalau engkau suruh aku ke sana, I'll do it. Aku akan kerjakan. Bukankah itu hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Saya berdoa kita belajarlah. Tetap kita manusia. Dalam kelemahan, dalam segalanya. Manusia. Saudara boleh hebat di mimbar, urapan wah di mimbar. Saya di Jakarta khotbah 3 hari. Wah, nggak ada orang tahu, saudara. Batuk, gatal sekali di sini. Begitu naik mimbar, kan urapan, hilang. Khotbah hampir 1,5 jam. Wah, luar biasa. Pulang jerek sampai hotel, OBH kombi, saudara. Pak Sugi yang kasih OBH kombi. Ya, dibilang batuk pendeta, OBH kombi. Pak minum, menungso. Manusia, saudara. Saya nggak berkata, hirawasyak haraba, tidak. Aku perlu perjamuan suci saja. Oh, ora, saudara. Ditawari Pak Sugi, batuk pendeta, OBH kombi. Ya, minum OBH kombi. So what? Gatel tenang nih. Gatel. Sembuh nggak? Nggak langsung tuh. 3 hari belum. Udah mau khotbah, waduh, gatalnya luar biasa. Begitu naik mimbar hilang. Tapi turun gatal lagi tuh. Saudara tahu kenapa di atas diurapi Tuhan? Untuk melayani. Masa setiap satu kalimat watuk-watuk kan ya lucu. Kontrol hero-nya. Tapi kita ini tetap manusia. Turun normal. Manusia biasa. Ingat Pak Sugi langsung. Saya harap kita menyadari bahwa kita manusia. Amen, saudara. Tapi sekalipun demikian, kaki kita adalah kaki lembu. Nggak suka ya sudah, Tuhan suka kok. Apa boleh buat? Lakukan yang Dia mau. Dan dengan demikian, saya harap tidak ada orang menghakimi orang lain. Oh, kok begitu, kok begini? Ya enggak.
Di dalam pengurapan orang bisa luar biasa. Begitu turun tergantung apakah dia punya kaki lembu atau kakinya sendiri. Kalau dia kaki lembu, dia jalan seperti yang Tuhan mau. Amen. Oke, minggu depan terusin lagi singa dan lembu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bukankah Allah kita luar biasa? Yeah. Besok pagi kita ada tamu khusus. Tapi ya, tetap saya nyampaikan firman. Dan saya percaya bahwa anugerahnya akan luar biasa buat kita. Mari berdiri sama-sama. Saya ada satu PR buat saudara. Dengerin baik-baik ya. Saya minta Anda berdoalah. Ini serius sekali. Ini serius. Harus dari sekarang didoakan. Karena tidak tahu nanti seperti apa ujungnya. Saudara mengerti ya. Ini sudah kira-kira gedung ini 3/4 terisi. Saya percaya tahun ini kita penuhi sampai di balkon. Amen. Seperti minggu pagi, minggu sore. Minggu pagi sudah kita harus buka pintu kaca itu. Jadi jemaat sampai ke pintu luar. Ini lagi diperbaiki ya, lagi diuruk, akan dibuat sama. Kalau kita akan buka bagian ini, kita akan beri kursi. Ini saya kasih PR buat saudara. Kalau gedung ini kita bongkar dengan asumsi ya, kita bisa beli semuanya, asumsinya begitu. Kira-kira kita bisa tampung 5.000 mungkin dengan balkon muter. Dibongkar, kita buat kayak kipas. Dari di situ mungkin mimbarnya ya, kita bisa bangun. Diperkirakan 5.000. Oke. Hanya problemnya begini. Parkirnya. Sekarang kalau minggu pagi saya seperti itu, ya kalau itu 5.000, berarti kan parkirnya, asumsinya kan 3 kali lipat dari yang sekarang ini. Ini kira-kira orang sekitar tuh teriak tidak? Tempatnya nggak ada lagi. Dan kecenderungannya saya percaya tidak ada orang miskin di antara kita. Yang sepeda motor akan lama-lama jadi mobil. Saya yakin Anda nih orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Yang mobil akan tambah banyak. Bukan ganti perahu karet lah, saudara, tenang aja. Butuh juga ya kadang-kadang. Jadi kita ini problem dengan parkir. Apakah ideal begitu? Atau kita harus cari tempat lain yang lebih baik lagi? Yang mana? Nah, ini PR buat semua kita. Saudara berdoa, sembahyang, kalau dapat mimpi, pesan Tuhan, tolong sampaikan. Apapun yang Anda rasa dapat, tapi jangan diimpen-impeni ya, jangan kimpen-kimpenan juga, jangan. Benar dari Tuhan, Anda yakin, atau Anda ragu pun ya, Anda sampaikanlah. Saya merasa dapat ini sangat menolong untuk kita ke depan menentukan. Karena ini penentuan, saudara. Kalau memang tetap mau di sini, ya kita akan beli seperti yang Tuhan buka. Tapi kalau tidak, kita harus segera cari tempat. Nah, saya tidak ingin sebetulnya kebaktian seminggu itu, dalam minggu itu 5 kali. Jebol, saudara. Gak kuat tenaganya. Kita kan manusia biasa ya. Jadi lebih ideal itu tetap bisa 2, maksimal 3 begini. Enak Sabtu, minggu pagi, minggu sore. Enak. Kalau sudah lebih dari itu, secara quality akan drop sekali. Kekuatan, Anda tahu khotbah begini, menguras tenaga itu luar biasa. Jadi saya minta dengan hormat, tolong didoakanlah. Seperti apa yang Tuhan mau. Dan tempat ini nggak usah dijual. Kita bisa pakai untuk banyak hal yang lain. Ya, tapi kita perlu untuk bisa berkembang. Apa yang kita bisa buat? Bagaimana caranya? Tuhan maunya apa? Tolong didoakan supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan tempat seperti tempayan. Dalam tadi di Alkitab, kalau tempayannya penuh, maka aliran minyaknya juga akan berhenti. Kita nggak mau kita berhenti. Kita mau tetap jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Amen. Dan saya berdoa Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Dan dia akan pimpin kita, berikan direction. Kemana Tuhan mau bawa kita sebetulnya. Karena itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita inginkan. Oke ya, Anda berdoa untuk itu. Dan saudara sembahyang terus supaya yang dari Tuhan yang kita kerjakan. Amen. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kirapashanta karapashanta karapashanta karapalapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Syakarapashat. Mari katakan sama-sama dalam nama Yesus. Aku percaya karunia iman ini akan mengantar aku sampai aku terima mujizatku. Dan dari iman dia memimpin kepada iman, kepada iman, kepada iman. Haleluya. Haleluya. Sekarang Tuhan akan berdoa demi nama Yesus. Damai-Mu yang melampaui segala akal memeteraikan hidup kami dan tinggal memerintah pikiran dan hati kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih atas petang hari ini. Kami terima semua janji Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami mau sembah Engkau juga dengan harta kami. Bicara Roh Kudus, berapa yang harus kami persembahkan. Kaki kami tetap kaki lembu. Kami lakukan yang Kau perintahkan. Apapun dan berapapun kami beri hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan yang diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. God bless you. Silakan duduk saudara. Haleluya.